Halo, di sesi kali ini kita akan membahas tentang mengenai data collection methods and sampling pada modul riset metodologi bersama saya Sandi Triadi. Pada modul kali ini, learning outcomes yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa adalah satu, mampu menjelaskan mengenai konsep dari riset metodologi, dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan dari sebuah penelitian. Materi mengenai data collection method ini akan membahas tentang bagaimana cara sebuah penelitian mengumpulkan atau mendapatkan data yang akan diolah sehingga nanti akan menjadi bahan untuk dianalisis. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai sumber data. Pada dasarnya ada dua tipe sumber data yang kita ketahui. Yang pertama adalah yang pertama adalah primary source data, yang kedua adalah secondary source data. Data primer adalah sebuah data yang memiliki tipe di mana informasi didapatkan secara tangan pertama langsung oleh si peneliti terhadap penelitian yang akan ditelitinya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat berdasarkan data-data yang sudah ada atau sudah tersedia di luar sana. Contohnya misalkan data primer didapat melalui proses wawancara, proses pengumpulan data melalui penyampaian kuesioner, sedangkan data sekunder contohnya adalah misalkan laporan-laporan keuangan, publikasi-publikasi pemerintah, data-data dari internet atau website perusahaan, dan data-data yang disediakan oleh pihak-pihak ketiga di luar sana. Metode dari data collection ini merupakan bagian dari sebuah proses yang perlu dilakukan, di mana data collection method ini pada dasarnya ada beberapa jenis yang bisa dilakukan. Ini adalah posisi dari data collection method pada research element atau research design, di mana data collection method ini akan kemudian menjadi input untuk melakukan data analisis. Pada dasarnya, data dapat di-collected atau dikumpulkan melalui beberapa cara, beberapa setting, ataupun beberapa sumber. Data collection method yang pada umumnya dilakukan adalah ada 4 tipe, yaitu yang pertama interview, baik melalui face-to-face interview, telepon interview, atau computer basis interview. Kemudian yang kedua adalah melalui proses observasi. Kemudian yang ketiga adalah melalui questionnaire. Yang keempat adalah a variety motivational technique, contohnya adalah proactive test. Interview, kemudian observasi, baik observasi individu maupun fenomena, dan proses questionnaire merupakan 3 cara utama dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian yang sifatnya survei. Setelah kita ketahui bahwa kita mempunyai beberapa metode untuk mengumpulkan data, tadi adalah interview, observasi, maupun questionnaire. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan sampling atau seberapa banyak data yang perlu dikumpulkan untuk mencapai proses sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengolahan data. Sampling sendiri pada dasarnya adalah proses di mana memilih sejumlah elemen dari populasi yang cukup sehingga nanti proses dari sampel ini dapat direpresentasikan untuk mewakili populasi yang diamati. Pertanyaannya kadang adalah berapa banyak sehingga nanti bisa kita sampaikan bahwa sampel ini adalah cukup, sehingga nanti sampel bisa secara pasti dapat mewakili populasi yang kita teliti. Ini adalah gambar dari proses posisi sampling pada research design, di mana sampling ini akan sangat erat kaitannya dengan unit analisis, dan juga time horizon. Jadi nanti adalah berapa sering sampling dilakukan terkait dengan time horizon-nya, dan siapa yang akan dijadikan objek dalam pengumpulan data ini terkait dengan unit analisis dari populasinya.
Oke, pada gambar ini bisa dilihat bahwa proses sampling ini adalah media untuk kita mengestimasi populasi yang akan kita teliti. Karena beberapa hal menjadikan tidak akan efisien atau efektif apabila kita harus melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari populasi yang ada. Bisa jadi jumlah populasi terlalu banyak atau waktu yang tidak akan cukup untuk kita kumpulkan populasi secara keseluruhan. Jadi alasan kenapa dan manfaat apa yang didapatkan apabila kita melakukan sampling, ya, selain memang sampling pun sudah diakui bisa dilakukan untuk merepresentasikan populasi, alasan lainnya adalah minimalisir biaya, ya, kemudian meminimalisir error akibat dari fatigue apabila dilakukannya populasi, maka akan sangat banyak sehingga akan ada kemungkinan error. Kemudian adalah less time, ya. Yang terakhir adalah destruction of element voided, ya. Oke, ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan proses sampling, ya. Ada 5 tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah definisikan dulu populasinya, ya. Jadi sebelum melakukan proses sampling perlu dipastikan siapa populasi yang akan diamati, ya. Kemudian determine the sample frame. Kemudian setelah kita tahu frame dari sampelnya siapa, tentukan sampling desainnya. Kemudian tentukan sample size-nya yang cukup, ya, dan berdasar. Baru kemudian dilakukan proses sampling. Teknik sampling, ya, sesuai dengan gambar ini ada 2 teknik, yaitu pertama probability sampling atau dikenal dengan random sampling. Yang kedua adalah non-probability sampling atau dikenal dengan non-random sampling. Probability sampling dilakukan terhadap populasi di mana semua member dari populasi akan memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Sehingga nanti sampel diambil secara acak, secara random, ya. Dengan menggunakan teknik ini maka akan mampu minimalisir kemungkinan terjadinya bias yang menghasilkan penelitian akan lebih objektif, ya. Teknik-teknik yang bisa digunakan pada sampling probability adalah diantaranya adalah simple random sampling, kemudian systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, atau double sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling, sampling design dengan menggunakan teknik ini adalah di mana populasi, member dari populasi tidak diberikan kesempatan yang sama karena ada beberapa yang akan mendapatkan peluang lebih besar untuk menjadikan sampel. Makanya disebut non-random sampling karena diambil tidak secara acak namun berdasarkan beberapa hal kriteria, ya. Teknik yang biasa digunakan untuk non-probability sampling adalah biasanya yang pertama convenience sampling, ya, Jasmine sampling, quota sampling, atau snowball sampling, ya. Oke, ini adalah kemudian contoh dari sample size guideline, di mana panduan yang biasa digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang biasa digunakan. Yang pertama adalah secara general jumlah sampling biasanya tidak lebih sedikit atau lebih besar daripada 30, ya. Kemudian atau menggunakan pendekatan 30 kali jumlah subkategori, ya. Atau apabila didasari dengan jumlah variabel, setidaknya 10 kali jumlah variabel. Kemudian apabila melakukan sampling dalam strategi eksperimen, dilakukan setidaknya 15 hingga 20 sampel per kondisi. Cara lain yang digunakan untuk melakukan perhitungan sampel adalah bisa kita lihat di sini,
dengan menggunakan metode Slovin. Metode Slovin ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Rumusnya adalah seperti pada slide ini, di mana N atau N kecil, sample size, merupakan formula dari N besar, yaitu ukuran populasi dibagi oleh 1 plus jumlah populasi dikali dengan margin error kuadrat. Ini adalah rumus dari Slovin method yang biasanya digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Contohnya adalah bisa kita lihat di sini. Misalkan sebuah studi diketahui bahwa populasinya adalah 10.000. Kemudian dengan jumlah error yang diperbolehkan hanya 5%, sehingga berapa jumlah sampel yang sebaiknya diambil untuk melakukan penelitian ini. Dengan memasukkan data-data yang kita punya di sini ke dalam rumus Slovin, di mana N jumlah populasinya adalah 10.000, kemudian E atau margin of error-nya adalah 5% atau 0,05, maka didapat sample size atau N kecilnya adalah 384,6, atau kita bulatin ke atas menjadi 385. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah sampel yang representatif untuk sebuah populasi dengan jumlah 10.000 adalah 385 apabila kita ingin melakukan penelitian dengan margin of error sebanyak 5%. Ini adalah sample size yang pada umumnya digunakan untuk melakukan atau menentukan jumlah sampel pada sebuah penelitian kuantitatif. Materi kali ini bila kita rangkum adalah mengenai bagaimana sebuah penelitian masuk ke tahap data collection method. Kita pelajari bahwa ada kurang lebih 3 metode yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah interview, yang kedua adalah observasi, atau yang ketiga adalah questionnaire. Kemudian kita pun ketahui bahwa sebuah data itu memiliki 2 tipe, ada data primer, di mana data-data yang diambil secara langsung, atau data sekunder, yaitu data-data yang diambil dari data yang sudah tersedia di luar sana. Kemudian untuk melakukan proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan melakukan proses sampling, di mana tidak perlu melakukan pengumpulan data secara keseluruhan, hanya mengambil sebagian kecil dari populasi, yang kemudian nanti penentuan jumlah sample size bisa dilakukan menggunakan beberapa panduan atau metode Slovin. Dan proses sampling pun dapat dilakukan dengan 2 metode, baik probability sampling atau random sampling, atau melalui metode non-probability sampling atau dikenal dengan non-random sampling. Seluruh materi kali ini bersumber pada buku Sekaran dan Bogi 2013, chapter 8 tentang data collection method, dan chapter 10 tentang sampling. Terima kasih. Sekian materi untuk sesi kali ini.